Hari itu, 12 Oktober tahun 1492, Christopher Columbus menginjakkan kaki di tanah yang kelak dikenal sebagai benua Amerika. Dalam sejarah resmi, ini disebut sebagai penemuan dunia baru. Tapi, apa benar ini penemuan? Atau penjajahan yang dibungkus kata manis? Penemuan yang sudah dihuni saat Columbus tiba, daratan itu bukanlah wilayah kosong. Sudah ada jutaan orang yang hidup di sana selama ribuan tahun. Suku-suku seperti Arawak, Taino, Maya, Inca, dan Aztec memiliki peradaban yang maju dengan sistem pertanian, arsitektur, dan kepercayaan sendiri. Namun, dalam catatan Eropa, semua itu dihapus. Mereka menyebut tanah itu baru hanya karena belum ditemukan oleh mereka. Penuh janji, tapi penuh darah. Columbus bukanlah penjelajah damai. Dia datang membawa mandat dari kerajaan Spanyol, cari emas, sebarkan agama, kuasai tanah. Dalam catatannya sendiri, Columbus menyebut penduduk asli itu baik dan jinak dan bisa dipaksa bekerja. Hanya dalam beberapa dekade setelah kedatangan Columbus, penduduk asli di banyak wilayah Karibia menyusut hingga 90% akibat perbudakan, kekerasan, dan penyakit yang dibawa dari Eropa. Pahlawan atau penjahat, di satu sisi, Columbus dipuja sebagai simbol keberanian dan penemuan. Tapi di sisi lain, banyak yang menyebutnya sebagai pelaku genosida. Bahkan di Amerika Latin, ia menjadi simbol penjajahan dan penderitaan. Beberapa kota di Amerika Serikat bahkan telah mengganti Columbus Day dengan Indigenous Peoples Day untuk menghormati korban dan keturunan bangsa asli, bukan yang pertama. Fakta lainnya, Columbus bahkan bukan orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Amerika. Penjelajah Viking bernama Leif Erikson sudah sampai di benua itu 500 tahun sebelumnya. Tapi sejarah mencintai mereka yang membawa kekuasaan dan penaklukan, bukan kebenaran. Penutup, jadi, saat kita merayakan penemuan benua Amerika, kita juga perlu bertanya, siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Sejarah bukan hanya soal fakta, tapi juga soal siapa yang menuliskannya dan siapa yang dibungkam